PSSI tekor besar. Jumlah fantastis kompensasi yang harus dibayar usai pecat Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Andre Rosiade. Kalau tak mau boros, panggil lagi Shin Tae-yong, benarkah? Simak penjelasan lengkap Andre Rosiade dan Ketum PSSI Erick Thohir. Manakah yang benar, manakah yang salah? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih FIFA, Timnas Indonesia akhirnya ketiban durian runtuh meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gianni Infantino menyebut bahwa turnamen tersebut akan diadakan dalam agenda FIFA Matchday. Pesertanya pun berasal dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berpeluang jadi tuan rumahkah? Simak penuturan lengkap Presiden FIFA Gianni Infantino demi memajukan potensi Asia seperti Timnas Indonesia. Respons mengejutkan oleh Romeni setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026. Saya belum mau berkomentar banyak. Benarkah? Simak penuturan oleh Romeni dengan gaya semangat nan santunnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. PSSI tekor besar. Jumlah fantastis kompensasi yang harus dibayar usai pecat Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, Andre Rosiade. Kalau tak mau boros, panggil lagi Shin Tae-yong, benarkah? Simak penjelasan lengkap Andre Rosiade dan Ketum PSSI Erick Thohir. Manakah yang benar, manakah yang salah? Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kembali menjadi sorotan publik setelah resmi memutus kontrak dua pelatih ternama Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Federasi yang dipimpin Erick Thohir itu kini harus menanggung beban finansial yang tidak sedikit. Jumlah kompensasi yang wajib dibayar kepada kedua pelatih tersebut disebut mencapai angka fantastis, membuat kas federasi disebut-sebut tekor besar. Keputusan memecat Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert dianggap terlalu terburu-buru, apalagi keduanya masih terikat kontrak jangka panjang. Di tengah situasi ini, anggota DPR sekaligus tokoh sepak bola nasional, Andre Rosiade, mengingatkan agar PSSI berhati-hati dalam mengambil langkah berikutnya. Ia bahkan menyarankan agar federasi mempertimbangkan opsi untuk kembali memanggil Shin Tae-yong demi efisiensi dan stabilitas tim nasional. Kompensasi Shin Tae-yong beban puluhan miliar. Shin Tae-yong sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2027. Saat pertama kali menukangi Timnas Indonesia pada 2019, pelatih asal Korea Selatan itu digaji sekitar 14 miliar rupiah per tahun. Dalam perjalanannya, nominal tersebut meningkat hingga mencapai kisaran 23 miliar rupiah per tahun seiring prestasi yang berhasil ia torehkan bersama skuad Garuda. Namun pemutusan kontrak secara sepihak membuat PSSI harus membayar kompensasi besar. Berdasarkan laporan sejumlah media nasional, nilai pesangon yang diberikan kepada Shin Tae-yong ditaksir mencapai 88 miliar rupiah. Angka itu mencakup sisa gaji dan beberapa klausul kontrak tambahan. PSSI memang menyebut bahwa kompensasi telah dibayarkan sesuai perjanjian, namun besaran dana tersebut tetap menjadi beban besar bagi keuangan federasi. Patrick Kluivert baru sebentar. Sudah harus diganti belum selesai dampak dari pemecatan Shin Tae-yong. PSSI kembali mengumumkan keputusan mengejutkan dengan memberhentikan Patrick Kluivert dari posisi pelatih kepala pada Oktober 2025. Padahal mantan legenda Barcelona itu baru ditunjuk pada awal tahun yang sama dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Gaji Kluivert disebut berada di kisaran 1,3 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah per bulan. Dengan kontrak yang masih tersisa lebih dari 1 tahun, kompensasi yang wajib dibayar PSSI diperkirakan mencapai 33 rupiah hingga 39 miliar rupiah.
Jika ditambah penalti dan kewajiban sponsor, total nilai kerugian bisa melonjak hingga mendekati 40 miliar rupiah. Kondisi ini tentu menambah daftar panjang pengeluaran PSSI yang sebenarnya bisa dihindari. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan gonta-ganti pelatih tanpa evaluasi menyeluruh justru menciptakan siklus kerugian finansial yang berulang. Andre Rosiade kalau tak mau menghamburkan uang, panggil lagi Shin Tae-yong. Di tengah perdebatan hangat tersebut, Andre Rosiade angkat bicara. Politisi yang juga dikenal aktif mengikuti perkembangan sepak bola tanah air ini menyebut bahwa mayoritas anggota komite eksekutif (EXCO) PSSI sebenarnya masih menginginkan Shin Tae-yong kembali menukangi timnas Indonesia. Kalau PSSI tidak mau terlalu banyak menghamburkan uang, ya panggil lagi Shin Tae-yong. Kompensasi yang sudah dibayarkan bisa dikonversi menjadi gajinya Shin hingga Piala Asia 2027, ujar Andre dalam salah satu wawancara. Ia juga menegaskan pentingnya kontrak yang jelas dan berbasis kinerja (KPI) bila Shin benar-benar kembali. Menurutnya, pelatih sekelas Shin harus diberi target konkret, misalnya juara Piala AFF, masuk 4 besar Piala Asia, dan lolos ke babak utama Piala Dunia. Dengan kontrak berbasis hasil, PSSI bisa terhindar dari kewajiban membayar kompensasi besar bila target tidak tercapai. Efek domino keuangan dan reputasi besarnya dana yang harus dikeluarkan PSSI untuk 2 pemecatan ini menimbulkan efek domino terhadap sektor lain. Dana federasi yang seharusnya digunakan untuk pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga, dan pengembangan infrastruktur sepak bola kini tersedot untuk membayar kompensasi pelatih. Selain itu, keputusan memecat 2 pelatih berprofil tinggi dalam waktu berdekatan menimbulkan kesan bahwa manajemen PSSI belum sepenuhnya profesional dalam merancang arah jangka panjang sepak bola nasional. Publik menilai seharusnya setiap pelatih diberi waktu dan dukungan penuh untuk membangun sistem permainan yang berkelanjutan, bukan diganti hanya karena hasil jangka pendek. Tidak sedikit pula pengamat yang menyoroti pentingnya transparansi penggunaan dana federasi. Karena sebagian anggaran PSSI bersumber dari sponsor dan dukungan pemerintah, publik berhak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan termasuk dalam hal pembayaran kompensasi sebesar itu. Jalan tengah kembali ke Shin atau bangun sistem baru? Kini PSSI dihadapkan pada 2 pilihan berat. Pertama, mengikuti saran Andre Rosiade dengan memanggil kembali Shin Tae-yong dan memberikan kontrak baru berbasis kinerja agar tidak terjadi pemborosan keuangan di masa depan. Kedua, melanjutkan proyek pembangunan timnas dengan pelatih baru yang benar-benar sesuai dengan visi jangka panjang federasi. Namun langkah pertama tampaknya lebih realistis secara finansial. Selain mengenal karakter pemain Indonesia, Shin juga sudah memiliki pondasi kuat di skuad Garuda dari tim senior hingga kelompok usia muda. Ia dianggap mampu melanjutkan proyek pembinaan yang sempat terhenti akibat keputusan pemecatan tersebut. Kisah pemecatan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert menjadi pelajaran penting bagi PSSI bahwa pengelolaan sepak bola bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga soal perencanaan keuangan dan profesionalisme manajerial. Dengan total kompensasi yang bisa mencapai lebih dari 120 miliar rupiah, federasi kini dituntut lebih bijak dalam mengambil keputusan. Apakah PSSI akan kembali memanggil Shin Tae-yong untuk memperbaiki situasi sekaligus menekan kerugian atau memilih jalan baru dengan risiko keuangan yang lebih besar? Publik tentu menanti langkah konkret federasi yang kerap disebut raksasa yang sedang belajar berjalan. Yang pasti setelah 2 kali tekor besar dalam setahun, PSSI harus segera membuktikan bahwa mereka belajar dari kesalahan, bukan mengulanginya lagi.
but I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih FIFA, Timnas Indonesia akhirnya ketiban durian runtuh meski gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gianni Infantino menyebut bahwa turnamen tersebut akan diadakan dalam agenda FIFA Matchday. Pesertanya pun berasal dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berpeluang jadi tuan rumahkah? Simak penuturan lengkap Presiden FIFA Gianni Infantino demi memajukan potensi Asia seperti Timnas Indonesia. Kabar menggembirakan datang untuk sepak bola nasional. Meski langkah Timnas Indonesia terhenti di kualifikasi Piala Dunia 2026, ternyata ada hadiah tak terduga dari FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan secara resmi peluncuran turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup, sebuah ajang khusus bagi 11 negara Asia Tenggara yang akan digelar dalam kalender resmi FIFA Matchday. Kabar ini sontak membuat publik sepak bola Indonesia bersorak. Setelah berbagai upaya dan investasi besar dalam pembangunan tim nasional, Indonesia kini berpeluang tampil di panggung internasional yang diakui FIFA, bahkan memiliki kans menjadi tuan rumah ajang prestisius ini. Turnamen resmi FIFA untuk Asia Tenggara dalam pidatonya di sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Gianni Infantino menegaskan bahwa FIFA ingin memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi luar biasa. Dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa dan basis penggemar sepak bola yang sangat besar, Asia Tenggara dinilai sebagai pasar masa depan sepak bola dunia. FIFA ASEAN Cup akan menjadi turnamen resmi yang masuk dalam kalender FIFA Matchday. Artinya seluruh negara peserta dapat memanggil pemain terbaiknya termasuk mereka yang berkarier di luar negeri. Ini menjadi peluang langka karena pertandingan akan diakui sebagai laga internasional resmi yang berpengaruh terhadap peringkat FIFA masing-masing negara. FIFA ingin menghadirkan kompetisi yang bisa menyatukan kawasan ASEAN, memberikan ruang bagi pemain, pelatih, dan supporter untuk berkembang dalam atmosfer pertandingan resmi, ujar Infantino dalam pernyataannya. Indonesia dalam peta besar FIFA Asia. Langkah FIFA menghadirkan turnamen baru ini bukan tanpa alasan. Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus pengembangan sepak bola FIFA di kawasan Asia. Penandatanganan Host Country Agreement antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 2025 menandai babak baru, di mana Jakarta ditetapkan sebagai pusat aktivitas FIFA di Asia Tenggara dan Timur. Keputusan itu membuat Indonesia kini berada di jantung strategi pengembangan sepak bola Asia. Tidak hanya menjadi pemain dalam kompetisi, Indonesia juga menjadi bagian penting dalam proyek infrastruktur, pembinaan usia muda, dan digitalisasi sistem kompetisi yang didorong oleh FIFA. Dengan posisi tersebut, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup sangat terbuka. Apalagi Indonesia sudah memiliki pengalaman sukses menjadi tuan rumah ajang besar seperti Piala Dunia U-Strip 17 2023, Piala Asia 2007, dan sejumlah turnamen AFC. Gianni Infantino, saatnya ASEAN bersatu lewat sepak bola. Dalam pernyataannya, Gianni Infantino menekankan nilai simbolis dari turnamen ini. Ada 11 negara di ASEAN dan 11 pemain dalam satu tim. Angka itu mewakili semangat kesatuan, semangat tim, dan kerjasama. Kami ingin menjadikan ASEAN sebagai contoh nyata bahwa sepak bola dapat menyatukan bangsa, ujarnya. Infantino juga mengungkapkan bahwa FIFA ASEAN Cup bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga bagian dari program pembangunan berkelanjutan. FIFA akan membantu negara-negara ASEAN dalam pengembangan infrastruktur, pelatihan pelatih dan wasit, serta digitalisasi sistem kompetisi nasional. Selain itu, FIFA berkomitmen untuk memperluas program pendidikan dan pembinaan usia muda di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Infantino menilai banyak talenta muda dari Indonesia yang memiliki potensi besar dan turnamen ini akan menjadi wadah untuk menampilkan mereka ke dunia. Apakah Indonesia akan jadi tuan rumah? Hingga kini FIFA belum mengumumkan secara resmi negara mana yang akan menjadi tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup. Namun sejumlah indikator menunjukkan bahwa Indonesia menjadi kandidat terkuat. Infrastruktur stadion yang semakin membaik, dukungan pemerintah, serta hubungan harmonis antara PSSI dan FIFA menjadi faktor utama yang membuat peluang itu terbuka lebar. Erick Thohir juga telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah jika FIFA memberikan kepercayaan tersebut. Indonesia punya pengalaman dan fasilitas yang mumpuni. Kita siap membantu FIFA dalam menyukseskan turnamen yang bisa mengangkat martabat sepak bola ASEAN, kata Erick Thohir dalam salah satu kesempatan. Selain itu, dari sisi ekonomi dan popularitas, Indonesia menjadi pasar terbesar di kawasan. Dukungan supporter yang luar biasa ditambah animo masyarakat terhadap timnas menjadikan tanah air destinasi ideal bagi turnamen berskala internasional seperti ini. Misi FIFA membangun Asia lewat sepak bola. Gianni Infantino dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Asia adalah masa depan sepak bola dunia. Melalui program FIFA Forward dan berbagai inisiatif baru seperti ASEAN Cup, FIFA ingin mempercepat kemajuan sepak bola di kawasan ini. Infantino juga menyebut keberhasilan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U-Strip 17 dan dukungan penuh masyarakat menjadi bukti bahwa Asia Tenggara, terutama Indonesia, siap berada di level yang lebih tinggi. Kami ingin membawa lebih banyak turnamen FIFA ke kawasan ini. Indonesia telah membuktikan diri sebagai mitra yang luar biasa, ujarnya. Turnamen FIFA ASEAN Cup diproyeksikan akan menjadi ajang tahunan yang mempertemukan 11 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Format turnamen disebut akan mirip dengan Nations League di Eropa, dengan sistem promosi degradasi untuk menjaga kompetitivitas. Kesempatan besar bagi Garuda bagi Indonesia, kehadiran turnamen ini ibarat durian runtuh di saat yang tepat. Meski gagal menembus Piala Dunia 2026, timnas masih memiliki peluang untuk tampil di ajang internasional bergengsi yang diakui FIFA. Selain itu, poin ranking FIFA yang didapat dari pertandingan resmi tentu akan membantu memperbaiki posisi Indonesia di klasemen dunia. Lebih dari itu, turnamen ini akan menjadi panggung bagi generasi baru sepak bola Indonesia mereka yang dibina melalui program jangka panjang PSSI, Akademi Klub, dan inisiatif FIFA di tanah air. Kesimpulan kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 memang mengecewakan, tetapi kehadiran FIFA ASEAN Cup menjadi penawar yang manis bagi Indonesia. Turnamen resmi FIFA pertama yang dikhususkan untuk negara-negara Asia Tenggara ini bukan hanya ajang kompetisi, melainkan momentum besar untuk membangkitkan potensi sepak bola di kawasan. Dengan dukungan penuh FIFA dan peluang besar menjadi tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan diri sebagai pusat sepak bola Asia Tenggara. Kini tinggal bagaimana PSSI, pemerintah, dan seluruh elemen sepak bola nasional memanfaatkan momentum ini. Seperti kata Gianni Infantino, inilah waktunya ASEAN bersatu lewat sepak bola. Dan mungkin bagi Indonesia, inilah momen yang akan menjadi titik balik menuju kejayaan sepak bola yang sesungguhnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Respons mengejutkan oleh Romagnoli setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026, saya belum mau berkomentar banyak. Benarkah? Simak penuturan oleh Romagnoli dengan gaya semangat nan santunnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Penyerang timnas Indonesia yang kini membela Oxford United oleh Romagnoli dikabarkan menjadi incaran klub besar Liga 1,
Persib Bandung pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Isu ini dengan cepat menyebar di berbagai media sosial dan forum supporter, memunculkan gelombang antusiasme besar dari para bobotoh pendukung setia Persib. Rumor ini pertama kali mencuat setelah sebuah laporan media Inggris menyebut bahwa kontrak Ole bersama Oxford United berpotensi tidak diperpanjang. Dalam waktu singkat, kabar tersebut dihubungkan dengan kemungkinan dirinya kembali ke Indonesia untuk berkarier di kompetisi domestik. Persib Bandung disebut sebagai klub yang paling serius memantau situasi sang striker, terutama setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2025. Ole Romeni angkat bicara, "Saya masih fokus di klub dan timnas." Menanggapi rumor yang kian liar, Ole Romeni akhirnya buka suara melalui wawancara singkat dengan media Belanda. Ia tidak membantah kabar adanya minat dari klub Asia, termasuk Indonesia, namun menegaskan bahwa saat ini ia belum ingin membicarakan masa depannya. "Saya tahu rumor itu beredar. Tapi untuk sekarang, saya masih fokus bersama Oxford dan tim nasional. Musim masih berjalan dan saya menghormati kontrak saya," ujar Ole dengan nada hati-hati. Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa sang striker belum menutup pintu untuk kembali ke Indonesia, namun juga belum memberikan kepastian apapun. Meski begitu, sumber dalam PSSI menyebut bahwa Ole sempat berdiskusi dengan beberapa pengurus mengenai kemungkinan bermain di Liga 1 untuk memperkuat hubungan dengan sepak bola Indonesia. Persib Bandung butuh penyerang baru. Ketertarikan Persib terhadap Ole Romeni bukan tanpa alasan. Klub kebanggaan Jawa Barat itu memang tengah mencari penyerang haus gol yang bisa menjadi tandem ideal bagi Ciro Alves dan David da Silva. Mengingat musim ini lini depan Persib kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Pelatih Persib dikabarkan sudah mengirimkan proposal kepada manajemen untuk mendatangkan pemain baru berstatus marquee player. Ole Romeni yang memiliki paspor Indonesia dan pengalaman bermain di Eropa dianggap cocok untuk mengisi posisi tersebut. Dengan statusnya sebagai pemain timnas, kehadirannya bisa menjadi magnet tersendiri, baik dari sisi performa maupun komersial. Jika benar Ole datang, itu akan jadi transfer paling besar dalam sejarah klub. "Kami butuh pemain seperti dia yang bisa membawa aura internasional ke ruang ganti," ujar salah satu sumber internal Persib yang tak ingin disebutkan namanya. Dari cedera ke rehabilitasi, perjalanan sulit Ole Romeni sebelum rumor kepindahannya mencuat. Ole Romeni sempat menjalani masa sulit akibat cedera lutut yang dideritanya pada turnamen pramusim bersama Oxford United di Indonesia pertengahan 2025. Cedera itu membuatnya harus menepi selama hampir 3 bulan dan melewatkan sejumlah laga penting bersama klub. Meski begitu, dukungan dari publik Indonesia tidak pernah surut. Banyak pemain timnas dan supporter yang mengirimkan pesan penyemangat, membuat Ole merasa semakin dekat dengan tanah air. Dalam salah satu unggahan di Instagram pribadinya, ia bahkan menulis, "Terima kasih untuk semua doa dari Indonesia. Saya akan kembali lebih kuat." Dukungan emosional ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Ole mempertimbangkan untuk bermain di Indonesia suatu hari nanti. Meski belum tentu pada Januari 2026, pintu itu kini terbuka lebar. Sinyal dari PSSI dan dukungan supporter di tengah spekulasi tersebut, sejumlah pejabat PSSI memberikan sinyal positif mengenai potensi pemain diaspora untuk merumput di Liga 1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemain keturunan seperti Ole Romeni, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen akan selalu disambut dengan tangan terbuka jika mereka ingin memperkuat klub tanah air. Realita transfer masih rumor atau sudah negosiasi. Meski antusiasme tinggi, hingga akhir Oktober 2025 belum ada konfirmasi resmi dari Persib maupun pihak Ole. Agen sang pemain disebut masih memantau situasi kontraknya dengan Oxford United yang akan berakhir pada Juni 2026.
Sejumlah media Inggris menulis bahwa ada klausul khusus dalam kontraknya yang memungkinkan Ole pindah lebih awal jika ada tawaran resmi dari klub luar Eropa. Hal ini membuka peluang bagi Persib untuk melakukan negosiasi langsung pada jendela transfer Januari mendatang. Jika benar terrealisasi, kepindahan Ole Romanyi ke Persib akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat nilai pasarnya yang kini diperkirakan mencapai 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah. Kesimpulan antara ambisi dan realita kabar kepindahan Ole Romanyi ke Persib Bandung memang membuat publik penasaran. Bagi sebagian fans, ini adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan. Pemain keturunan yang sedang naik daun di Eropa memperkuat klub terbesar di Indonesia. Namun bagi Ole sendiri ini masih menjadi pertimbangan panjang yang melibatkan banyak faktor mulai dari kebugaran, kontrak, hingga rencana jangka panjang kariernya. Guardiola tak khawatir soal produktivitas gol Manchester City. Semua ada waktunya, yang penting aliran bola sesuai skema. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan dirinya tak khawatir meski timnya gagal mencetak gol saat dikalahkan Aston Villa 0-1 di Liga Inggris, Minggu 26/10, yang sekaligus menghentikan catatan tak terkalahkan mereka sejak Agustus. Kami sudah mencetak banyak gol musim ini, ujar Guardiola selesai laga dikutip laman resmi klub. Meski Erling Haaland biasanya jadi andalan, hari ini Villa tampil solid dengan 5 bek, sementara Savinho dan Jeremy Doku rajin mengirimkan umpan silang. Kami punya banyak peluang melalui Phil Foden dan Tijani Reijnders, hanya soal pressing tinggi, tambahnya. Guardiola tetap memuji penampilan pemainnya dan menilai Villa memiliki kualitas setara tim Liga Champions. Dengan Morgan Rogers, Boubacar Kamara, John McGinn, mereka tim papan atas. Kami bersaing dengan sangat baik, kata pelatih asal Spanyol itu. Meski tertinggal lebih dulu untuk pertama kali sejak 31 Agustus, semangat juang City di babak kedua tetap diapresiasi. Guardiola juga menenangkan fans soal kondisi Haaland yang sempat terlihat kesakitan setelah tabrakan dengan tiang gawang. Saat ini Manchester City berada di peringkat kelima klasemen, sejajar dengan Manchester United di posisi 6, keduanya mengumpulkan 16 poin. Bagaimana menurut Anda? Apakah City akan segera kembali ke jalur kemenangan? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Jadwal Piala Carabao ronde 4, Manchester City siap bangkit usai kekalahan mengejutkan. Setelah hasil mengejutkan di laga sebelumnya, Manchester City kini bertekad bangkit di ronde 4 Piala Carabao 2025. Tim asuhan Pep Guardiola itu baru saja menelan kekalahan yang membuat banyak pendukung tercengang mengingat dominasi mereka dalam beberapa musim terakhir. Namun, sang juara bertahan bukanlah tim yang mudah menyerah, justru kekalahan itu bisa menjadi pemicu semangat untuk kebangkitan besar. Laga di ronde 4 kali ini menjadi ujian mental penting bagi City. Seberapa cepat mereka bisa pulih dan menunjukkan ketangguhan sejati akan menjadi sorotan utama. Erling Haaland dan Phil Foden diharapkan kembali tampil tajam di lini depan, sementara pemain muda seperti Oscar Bob berpeluang unjuk gigi. Guardiola pun kabarnya akan melakukan rotasi demi menjaga kebugaran tim di tengah padatnya jadwal Premier League dan Liga Champions. Meski Piala Carabao sering dijadikan ajang eksperimen bagi tim besar, kali ini City diyakini akan menurunkan skuad yang lebih kompetitif untuk memulihkan kepercayaan diri. Lawan di babak ini juga bukan tim sembarangan, sehingga tensi pertandingan dipastikan tinggi. Ronde 4 Piala Carabao dijadwalkan berlangsung akhir Oktober hingga awal November 2025.
Para penggemar tentu menantikan apakah Manchester City mampu menunjukkan karakter sejati dan kembali ke jalur kemenangan. Menurut Anda, apakah ini awal kebangkitan baru atau tanda dominasi mereka mulai pudar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Manchester City kalah dari Aston Villa. Erling Haaland gagal lampaui rekor Cristiano Ronaldo. Siap bikin rekor baru lainnya kah? Villa Park tampaknya benar-benar menjadi stadion yang paling angker bagi Manchester City. Dalam 2 musim terakhir, tim asuhan Pep Guardiola selalu pulang dengan tangan hampa saat bertandang ke markas Aston Villa di ajang Premier League. Terbaru, kekalahan 0-1 pada matchweek ke-9, Minggu malam, dalam kurung 26 Oktober 2025, kembali menghantui mereka. Gol tunggal mati Cash di menit ke-19 cukup untuk menumbangkan sang juara bertahan dan memutus rekor 9 laga tak terkalahkan City. Hasil ini juga menggagalkan langkah mereka naik ke posisi runner-up. Dengan 16 poin, City kini berada di peringkat keempat klasemen sementara. Kekalahan ini seolah menjadi ulangan dari 2 musim lalu yang juga berakhir 0-1. Sementara musim lalu City takluk 1-2. Meski begitu, Guardiola tetap optimistis. Masih terlalu dini mencoret kami dari bursa juara. Kompetisi masih panjang dan kami harus belajar dari kekalahan ini, ujarnya dikutip The Guardian. Namun, bagi Erling Haaland, laga ini menyisakan kekecewaan pribadi. Sebelum menghadapi Villa, striker asal Norwegia itu selalu mencetak gol di 12 laga beruntun di semua kompetisi, rekor yang menyamai Cristiano Ronaldo. Sayangnya tanpa gol di Villa Park, Haaland gagal melampaui idolanya. Bahkan sempat membuat fans cemas setelah berbenturan dengan tiang gawang. Saya berharap dia baik-baik saja, tutur Guardiola. Bagaimana menurut Anda? Apakah Haaland akan segera bangkit dan memecahkan rekor baru lainnya? Tulis prediksi Anda di kolom komentar.